few moments later. Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika merupakan salah satu hal yang bisa dipraktikkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, logika tidak dapat dipisahkan dalam hal apapun, terutama dalam proses mencari kebenaran atau kesohihan. Logika berbagi menjadi dua, yakni logika kodratiah dan ilmiah. Logika kodratiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Dan dengan logika kodratiah ini, akal dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan. Logika kodratiah ini ada sejak manusia lahir. Menurut pemahaman saya, logika kodratiah ini logika yang sudah ada dari sananya gitu. Jadi misal dia logikanya sudah pintar dari lahir, ya udah pintar aja gitu sampai seterusnya gitu. Jadi ibaratnya gini, saya punya temen di SMP. Dulu SMP tuh saya mondok, cuman di mondoknya itu banyak mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran umum, mata pelajaran agama, banyak kali. Jadi tapi dia bisa gitu, bisa bisa mengikuti semuanya. Dia paham, dia pintar dalam segalanya. Jadi karena logika kodratiahnya udah ada dari sejak lahir, jadi dia bisa gitu. Sedangkan logika ilmiah, dia dapat logika kodratiahnya dari lahir, dia nggak pintar gitu misalnya. Tapi di waktu udah dewasa, dia bisa merubahnya jadi pintar atau bisa melebihi dari yang memiliki logika kodratiah yang lebih pintar gitu. Logika kodratiah juga nggak melulu dari lahir itu pintar, jadi bisa juga kodratiah tuh dari lahir bisa nggak terlalu pintar gitu juga bisa. Di sini saya akan menyampaikan pengertian logika kodratiah menurut pemahaman saya sendiri. Jadi, logika kodratiah ialah logika yang dimiliki seseorang sejak lahir dan bisa berubah dengan cara pemikiran akal mereka, yang mana dengan berbagai pengaruh dari keinginan diri sendiri maupun dari sekitar mereka. Contoh logika kodratiah. Sebagai contoh, ada seorang anak yang dari kecilnya, dari mulai bangku pendidikannya dalam sekolah dasarnya misalnya, dia merupakan anak yang pintar di kelasnya. Akan tetapi dia pintar bukan karena dia rajin belajar, hanya saja bawaannya sejak lahir dia merupakan orang yang pintar, IQ-nya tinggi. Akan tetapi dia tidak pernah belajar, dan nantinya dia akan kalah dengan orang yang menggunakan logika ilmiah. Pengertian logika ilmiah, bahwa logika ilmiah merupakan sarana untuk berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian logika ilmiah. Jadi, logika ilmiah itu adalah logika yang kita dapatkan dengan proses belajar. Dan di logika ilmiah ini sudah pasti ada logika kodratiahnya, di mana kedua logika ini saling bertautan atau saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Di mana logika kodratiah ini sudah pasti ada sejak kita lahir dan dia bisa berkembang atau bertambah dengan menjalani logika ilmiah. Atau dari logika ilmiah. Di sini saya akan mengambil contohnya adalah orang yang berkebutuhan khusus. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan orang yang berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus adalah orang yang memiliki keterbatasan atau keluar biasaan dalam baik fisik, mental, sosial maupun emosional yang bersignifikan berpengaruh dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
Di sini kita harus tahu orang yang berkebutuhan khusus itu bisa sembuh seperti orang normal pada umumnya dalam waktu 3 atau 4 tahun kemudian, dan di situ kita sudah bisa merawat mereka atau melatih mereka agar bisa seperti kita. Itu tergantung pada orang tuanya, mau di les private atau lain hal sebagainya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau secara ilmiah orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bisa sembuh ya karena mereka mau untuk belajar, mau untuk sembuh seperti pada orang umum lainnya, yang mereka belajar dari sekolah, mereka bisa bergaul dengan manusia-manusia normal pada umumnya, dan manusia-manusia normal ini juga bisa mengajarkan kepada orang yang berkebutuhan khusus ini tadi bagaimana seperti berkata dengan lemah lembut, karena kan kita sudah pasti tahu nih ya, orang yang berkebutuhan khusus itu emosionalnya itu bisa di atas kita gitu rata-ratanya. Jadi kita harus bisa mengajari mereka bagaimana mengkontrol emosi orang yang berkebutuhan khusus. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak boleh langsung memikirkan bahwa orang yang berkebutuhan khusus itu tidak sembuh. Tapi kalau mereka ada kemauan dan mereka ada perawatan dari mereka kecil dan rutin sampai dewasa, kebesaran mungkin mereka akan bisa sembuh seperti pada orang normal umumnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah komponen logika. Komponen logika terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian merupakan inti dari suatu objek ataupun kejadian. Nama lain dari pengertian adalah konsep. Konsep merupakan suatu gambaran luas mengenai tentang objek ataupun kejadian tersebut. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan merupakan suatu aksi seseorang untuk mengetahui suatu hal. Keputusan setiap orang didasari oleh hasil tindakan yang dimiliki oleh manusia. Ketiga, penalaran. Penalaran adalah kegiatan, proses ataupun aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau untuk membuat pernyataan baru yang didasari dengan pernyataan yang sudah diketahui benar ataupun yang dianggap benar, yang disebut dengan premis. Sekian.